Top, Jokowi dan Sri Mulyani panen investor untuk Republik Indonesia, salah satunya bos Amazon, ditulis oleh Niha Alif. Setelah melewati acara KTT G20 di Italia, Jokowi bersama beberapa menterinya langsung tancap gas ke UK. Agenda perubahan iklim menjadi isu sensitif dalam COP26 yang dilaksanakan di UK hingga ratusan negara hadir dan membuat komitmen bersama. Jokowi sendiri menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan dan mencegah deforestasi sebagai upaya menangkal perubahan iklim. Tapi upaya ini saja tidak cukup, perlu banyak investasi dalam transaksi energi hijau untuk mewujudkan itu semua. Hutan sendiri diklaim bisa menyerap sepertiga emisi karbon di dunia. Namun dengan masifnya permintaan energi terutama oleh industri menyebabkan suhu bumi terus meningkat, yang akhirnya tidak bisa lagi diserap hutan. Sekjen PBB sendiri dalam pidatonya di konferensi COP26 menegaskan perlunya pengurangan emisi karbon sebesar 45% di tahun 2030 mendatang. Dia terang-terangan mengatakan bahwa selama ini alam diperlakukan bak toilet dengan terus membuang gas beracun. Seperti diberitakan CNNindonesia.com, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, mendesak dunia untuk segera menangani masalah perubahan iklim. Ia meminta dunia agar tidak memperlakukan alam seperti toilet. Jangan lagi membrutalkan keanekaragaman hayati, membunuh diri sendiri dengan karbon, memperlakukan alam seperti toilet, membakar, mengebor, dan menambang lebih dalam, ujar Guterres dalam pidato di COP26 di Glasgow, Senin 31 Oktober. Sebagaimana dilansir dari situs resmi PBB, Guterres kemudian berkata, kita seperti menggali kuburan sendiri. Untuk itu, upaya maksimal termasuk investasi besar-besaran sangat diperlukan. Sebelumnya dilansir CNNindonesia.com, Presiden Joko Widodo menyatakan investor dari Inggris berencana berinvestasi sebesar 29 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia. Jokowi menyebut baik hal tersebut. Dia mengungkapkan itu saat bertemu dengan para CEO di Inggris pada Senin 1 November usai menghadiri KTT G20 di Roma, Italia. Indonesia akan mengalihkan pembangkit batu bara dengan renewable energy pada tahun 2040 dengan catatan jika terdapat kerjasama, teknologi, nilai keekonomian yang layak, dan pendanaan internasional yang membantu transisi energi tersebut, tutur Jokowi. Jokowi pun menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan kendaraan dan baterai listrik karena kekayaan mineral kita seperti nikel, tembaga, dan bauksit atau aluminium. Saat ini sudah ada 35 miliar dolar Amerika Serikat investasi yang sudah berkomitmen dan juga sedang berjalan dalam mata rantai baterai dan kendaraan listrik, tutur Presiden. Para CEO yang hadir dalam pertemuan sepakat menganggap Indonesia adalah tempat menarik untuk berinvestasi dan juga mendukung kekuatan Indonesia di G20. Indonesia telah menjadi destinasi yang sangat atraktif bagi investasi asing, foreign direct investment. Kita percaya Indonesia akan terus menarik investasi dari seluruh dunia, ucap salah satu dari CEO. Senada dengan ikhtiar Jokowi, salah satu menteri handal di Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani juga berupaya mendapatkan investasi di sektor green energy. Seperti dilansir CNNindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan CEO Amazon, Jeff Bezos, untuk membahas arah investasi Indonesia di bidang renewable energy dan manufaktur solar. Pertemuan dilakukannya pada Senin 1 November kemarin di sela-sela KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Mewakili Presiden, menerima Jeff Bezos, CEO Amazon, membahas mengenai arah investasi di Indonesia di bidang renewable energy dan manufaktur solar. Katanya seperti dikutip dari akun Instagramnya Selasa 2 November. Dengan gencarnya investasi di bidang transisi energi, semoga harapan Jokowi dan Sekjen PBB untuk menggapai target net zero bisa segera terwujud. Dengan catatan negara-negara lain juga ikut berlomba mewujudkan hal tersebut. Jangan sampai kita lalai dengan kondisi alam, karena saat ini dunia masih terlihat baik-baik saja. Karena ketika suhu dunia di luar kendali, akan ada bencana alam hebat yang bisa jadi memusnahkan umat manusia. Mungkin saat itulah di mana kiamat terjadi. Kita harus ingat bahwa orang yang hidup di zaman itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka jangan jadikan diri kita dan generasi mendatang menjadi saksi kengerian kiamat lantaran ulah kita saat ini yang terus-menerus merusak alam. Kalau kita beralih ke kendaraan listrik atau memasang solar panel, maka lakukan dari sekarang. Kalau bisa menanam tanaman dan melestarikan, silakan bisa dilakukan sejak dini. Peringatan akan perubahan iklim bukanlah hal sepele. Saat semua upaya terlambat dilakukan, maka tidak akan ada yang bisa dilakukan, meski upaya sebesar apapun. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kesal Anies bakal vakum 2 tahun, Musni Umar sebut demokrasi hadapi masalah. Ditulis oleh Syardi. Musni Umar membuat pernyataan yang menyindir praktik demokrasi di era Presiden Jokowi. Demokrasi sedang hadapi masalah di Indonesia. Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Akan dilantik PJ kepala dari TNI dan polisi, kata Musni Umar lewat akun Twitternya. Musni Umar juga membagikan link video pernyataan Roky Gerung mengenai hal yang sama. Roky Gerung sebut demokrasi pudar di era Jokowi. Apa yang harus dilakukan? Tanya Musni Umar. Yang dimaksud Musni Umar adalah ketika Roky Gerung menyebut pemerintah gagal menghasilkan demokrasi saat acara bedah buku Lepaskan Borgol Demokrasi karya Rizal Fadilah. Setiap kali kita bicara demokrasi apalagi dalam bentuk kritik itu artinya pemerintah gagal menghasilkan demokrasi, katanya di YouTube Refly Harun. Jadi teringat dengan video viral baru-baru ini di mana Refly Harun mengundang seorang narasumber untuk podcastnya. Kayak orang bule tapi lancar berbahasa Indonesia. Namanya lupa, di situ dia muji Jokowi dan sontak Refly Harun jadi bulan-bulanan netizen yang menganggapnya salah pilih narasumber. Mungkin maksud hati ingin menggiring opini yang menjelekan Jokowi, tapi malah jadi bumerang. Kalau pendapat saya, harusnya Refly Harun tetap saja undang orang-orang seperti Roky Gerung, Rizal Ramli, dan lain-lain yang sudah terbukti tidak akan melenceng mendukung Jokowi. Yang selalu kita ingat Presiden Jokowi ini sering dianggap sedang membangun demokrasi, itu salah. Katanya lantaran Jokowi tiba ketika demokrasi sudah ada dari tahun 1998. Jadi dia, Jokowi yang melemahkan demokrasi dengan cara memborgol demokrasi. Kalau borgol itu kita lepas, kita buang, kita akan pakai untuk memborgol dia. Itu logikanya begitu, katanya lagi. Terkait cuitan dari Musni Umar, ini adalah pembodohan publik dari rektor. Rektor menggiring opini murahan kelas teri, rektor yang sungguh membanggakan. Apakah dia ini panutan mahasiswa ketika rektornya punya pemikiran ngawur seperti itu? Cuitan Musni Umar mendapatkan komentar pedas dari Ferdinand Hutahayan. Cuitan Musni ini pembodohan dan kebohongan. Pilkada serentak 2024 itu adalah kesepakatan seluruh komponen bangsa, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi tidak benar ada masalah demokrasi. Yang bermasalah adalah nalar Musni dan Roky Gerung, kata Ferdinand. Musni Umar adalah orang yang sangat mendukung Anies di level yang membuat kita geleng-geleng kepala. Jauh lebih tinggi dari seseorang yang ngefans berat dengan artis K-pop. Musni Umar tidak akan peduli dengan pilkada serentak yang digeser jika Anies tidak terkena dampaknya. Buntut dari pergeseran jadwal pilkada membuat Anies harus vakum 2 tahun. Semua ini karena pujaannya yang dibela konyol-konyolan. Musni tentu saja kesal melihat junjungannya tidak lagi dapat panggung setelah Oktober 2022 nanti. Lalu dia menggiring opini dengan menyebut demokrasi sedang bermasalah.